Selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue punya obrolan atau punya topik yang sedikit berbeda. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang perdebatan antara Messi sama Ronaldo yang udah bertahun-tahun. Itu udah jadi apa ya, topik yang selalu dibicarain terus-terusan gitu oleh banyak eh, masyarakat dunia gitu ya, tentang apa yang sudah mereka capai, mungkin dari gelar yang udah mereka dapetin gitu, ataupun yang lebih penting itu konsistensi mereka dalam hal permainan secara secara personal lah gitu, baik itu Messi ataupun Ronaldo gitu. Dan apa ya dan itu berlangsung lama banget karena juga ada selalu ada pembahasan siapa sih yang jadi the greatest of all time gitu, yang bener-bener uh, apa ya bener-bener yang terbaik sepanjang masa gitu antara Messi sama Ronaldo. Dan itu terus-terusan sampai kemarin di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar gitu, yang mana Messi akhirnya berhasil untuk ya at least satu apa ya mendapatkan satu trofi Piala Dunia lah, trofi yang memang paling diincar oleh semua pemain sepak bola lah yang bermain gitu di generasi manapun lah gitu. Pokoknya ketika lu terpanggil main di Piala Dunia pasti lu punya tujuan gitu untuk meraih atau ibaratnya menjuarai kompetisi itulah gitu, karena kan trofinya bisa dibilang trofi yang apa ya paling tinggi lah kastanya gitu, kasarnya gitu, bener-bener trofi dengan kasta paling tinggi lah, strata teratas lah gitu, bahasa kerennya gitu. Dan ya tentu dengan gelar-gelar pribadi dan juga gelar yang mereka juga dapetin sepanjang mereka bermain untuk klub mereka masing-masing gitu. Gini ya, eh, jadi gue agak concern sebenarnya, bahkan concern banget terhadap apa ya apa yang terjadi setelah Messi akhirnya bisa meraih gelar juara dunia tersebut lah gitu. Gini ya, um, gue harus bilang bahwa ya gue memang di sini akan sedikit subjektif di sini. Dan apa ya kalau bisa gue bilang ya, uh, ya mau itu Messi ataupun Ronaldo ya mereka udah buat gue sih udah jadi the greatest lah of all time gitu. Mau itu lu dapet gelar gelar juara dunia kek kagak kek, ya lu udah dalam hal permainan ya gue rasa ya both of them had tried to to access lah gitu their very best gitu loh, to excel and to perform beyond their limits gitu loh, untuk bisa tampil melebihi batas mereka gitu loh. Pokoknya udah ngomongin Messi sama Ronaldo, mereka udah tetap goats buat gue, udah terbaik sepanjang masa lah gitu di era sepak bola modern sekarang ya gitu. Apapun lah gitu yang mereka raih, apapun itu, karena kalau gue ngelihatnya itu dari segi permainan, konsistensi yang mereka udah tunjukin, dan juga ya tentu ininya mereka, bagaimana mereka bisa menjaga lah gitu ibaratnya uh, performanya mereka tetap ada di tingkat paling atas gitu loh, tetap kompetitif walaupun ya tentu usia nggak bohong gitu. Lu makin tua ya tentu lu punya punya limitasi lebih banyak lagi gitu loh untuk semisal
agility lu, mungkin kelincahan lu, atau mungkin kayak kecepatan yang memang akan jelas berkurang gitu, yang mana akan membuat satu pemain ya kalau memang dibutuhkan yang mau nggak mau harus ngerubah posisi gitu, sambil menjaga performanya mereka, kinerjanya mereka tetap ada di level paling atas gitu. Tapi gini ya, first of all, gue harus akui bahwa Messi sama Ronaldo sudah mulai menurun. Itu udah apa ya, satu hal yang gue yakinin dari awal gitu loh, bahwa ya sebagus-bagusnya lu, sehebat-hebatnya lu, ketika usia sudah nginjek 30-an yang pelan-pelan akan turun gitu. Dan gue jujur gue uh, apa ya, lebih menyukai Messi gitu, tapi ya gue harus fair juga gitu loh, bahwa ya Messi memang juga udah menurun buat gue gitu, bahkan semenjak uh, masa-masa akhir dia di Barca dan sekarang di PSG pun gitu, peran dia pun juga nggak gitu, ibaratnya nggak gitu mencolok lah ibaratnya, dimana pas dia main untuk PSG dia masih ada Mbappe sama Neymar gitu loh, yang mana ya kurang lebih ketika dia nggak perform masih ada bantuan nih, dua dua ibaratnya dua tandemnya lah gitu gitu. Dan lebih kelihatan lagi pas di Barca gitu, dimana ya kelihatan gue sangat apa ya, ngeliat gitu Messi yang dulu pas di masa-masa akhirnya Barca itu performa udah turun, dan stamina nya pun gak bohong gitu, karena gue lihat juga penampilannya dia juga nggak gitu konsisten, bener-bener ada di apa ya, top apa ya, di top ininya lah, di at his best lah gitu loh. Jadi ya gue bisa ngelihat ya sehebat-hebatnya Messi, ya Messi tetap akan menua gitu, dan kemampuan dia semisal untuk apa ya, bergerak lincah kesana kemari pun juga akan berkurang, dan gue akui itu kok gitu loh. Dan bahkan gue pun juga sekarang ya nggak Messi ya sudah gitu, kayak ya sebagai ini aja, uh, experience lah untuk gue, uh, dan juga sebuah apa ya, keberuntungan juga untuk bisa ngeliat dia selagi dalam masa prime time-nya dia gitu. Jadi ya usia tetap akan inilah, akan membuat apa ya, performa seseorang menurun gitu loh. Ya itu gak bohong gitu. Makanya gue ngelihat pas Messi akhirnya hengkang ke PSG pun gue nggak gitu apa ya, nggak gitu yang sedih-sedih banget lah gitu, karena ya gue juga udah tahu gitu emang eh, ketika lu menua ya, dan tidak apa ya, dan performa lu tidak menemui ekspektasi ataupun harapan dari tim yang lu bela gitu, ya mau nggak mau lu nurunin apa ya, nurunin kapasitas bermainnya lu, atau ya mau nggak mau ya lu pindah gitu loh. Walaupun sebenarnya ini kepindahannya tuh ya mungkin gara-gara masalah internalnya Barca yang memang sempat jadi hot topics lah gitu ibaratnya ya, mungkin yang ikutin Barca udah pada tahu lah masalah apa gitu. Dan Ronaldo pun sama aja gitu, gue ngelihat dia pun pas udah main di Juventus pas tahun kedua pun juga udah nggak kelihatan lagi nih orang gitu loh. uh, apa ya, speednya tuh udah jelas banget berkurang, makanya gue ngelihat dia bermain as a pure striker, center forward gitu, itu pun udah gak heran gitu, karena ya dia masih bisa dimanfaatkan kualitasnya karena postur badannya yang mendukung gitu loh untuk bisa jadi striker murni gitu loh. Ibaratnya ya lu cuman bergerak sedikit dan lu tinggal ini doang, tinggal manfaatin peluang yang udah mereka bikin buat lu, dan lu tugasnya cuma tinggal cetak gol doang gitu.
dengan kemampuan lu tersisa, dan gua rasa masih bisa lah gitu loh buat gua ngelihat Ronaldo yang masih punya apa ya, punya ibaratnya punya inilah, punya kemampuan lah gitu, ability yang memang masih bisa dia manfaatin sebagai pencetak gol gitu loh. Cuman pas ngelihat dia main di MU pun ya, dia pun juga nggak ada kontribusi yang bagus gitu sama sekali, bahkan ya mengecewakan gitu, bahkan mengecewakan banget gitu buat gue gitu, karena eh ya lu nggak tampil sebagaimana mestinya lu gitu loh untuk bisa apa ya, mengangkat Manchester United balik lagi ke top 4, at least top 4 lah gitu, nggak usah jadi juara juara dulu, top 4 dulu lah gitu. Lu pun udah nggak bisa gitu. Bahkan yang bikin gua makin gak respect sama Ronaldo adalah uh, egonya dia ini terlalu apa ya, terlalu apa ya, kuat lah gitu, ibaratnya dia terlalu apa sih, ibaratnya terlalu menginginkan egonya untuk dipuaskan gitu loh, untuk di apa ya, untuk di apa ya, untuk dijalankan lah gitu loh ibaratnya. Jadi pada akhirnya ada friksi gitu loh antara dia sama teammates-nya yang lain gitu, kayak Bruno Fernandes dan Sancho, terus sama Rashford gitu, mungkin sama McTominay atau ya sama yang lain lah gitu. Dan itu kelihatan banget di musim kemarin itu, one of the worst uh, dari MU ya, bener-bener aduh, gue sampai di beberapa video dulu itu di musim kemarin tuh sampai gue bener-bener kesal banget, bener-bener deh gitulah. Ronaldo yang uh, apa ya, gue bisa bilang tuh tepatnya yang cuman bisa marah-marah lah gitu, merengek-rengek lah, minta bola apa segala macam kayak anak batita tau nggak. Kesel gitu. Bruno Fernandes lagi tahun kemarin, untung musim ini lebih bagus loh. Musim kemarin tuh waduh, apalagi tangan Rangnick tuh super kacau lah, bener-bener itu. Bruno Fernandes pun gue berkali-kali pun gue kritik itu, main kayak apa ya, main ngeluh, bocahnya ngeluh gitu loh, gak paham lagi gue bener-bener. Untung musim ini lebih mending lah gue bilang di bawah ETH gitu. Dan ya makin kesini ya gue makin gak bisa kasih respect sama sekali sama Ronaldo, karena ya uh, egoisnya apa ya, makin menjadi gitu ya. Yang paling kelihatan lu lihat deh Ronaldo pas lawan Tottenham, lawan Spurs kalau nggak salah untuk EPL kalau nggak salah, dia cabut duluan gitu, cabut duluan enak jidatnya, dia cabut gitu tanpa nunggu teman-temannya dia sampai ya, sampai kelar gitu, ibaratnya satu match itu kelar gitu ya. Apa ya, kenapa gitu, maksudnya gue, apakah lu karena lu minta main terus gitu ya, gimana ya, tolonglah gitu. Maksudnya gue, kalau lu emang gak perform lu sadar diri gitu loh, maksudnya gue jangan memaksakan kehendak lu untuk main terus gitu loh, kalau pada akhirnya lu gak bisa mengangkat MU saat itu gitu loh, di saat-saat penting yang dimana ETH pun juga mau angkat MU gitu. Dan ya kalau ngomong data gitu, bermain tanpa Ronaldo bahkan lebih bagus dibandingin dengan lu gitu loh, dengan Ronaldo gitu loh. Ya itu kan nunjukin gitu bahwa ya lu harus sadar sekarang gitu loh, bahwa kemampuan lu, performa lu emang udah jauh di bawah pas lu lagi di Real Madrid gitu loh, dimana lu bisa mencapai semua-muanya gitu, sesuka hati lu lah gitu. Bahkan lu bisa dapat Euro sama Nations League gitu ya, dimana itu sebenarnya piala nggak penting sih gitu, cuman ya lu at least sampai berkontribusi maksimal untuk negara lu gitu.
Nah kalau kondisinya sekarang kan beda gitu loh, maksud gue sadar, tolong lah gitu loh, maksudnya gue sadar diri lah gitu loh, maksudnya gue terhadap diri lu sendiri gitu. Jangan maksain terus kehendak lu kayak bocil gitu, kayak bocil tau gak, ganggu gitu. Lama-lama ETH lihat lu juga lama-lama jadi benalu tau gak, lama-lama ini bocil ganggu, pengen gue usir aja gitu ya. ETH pasti punya pikiran kayak gitu gitu loh, gue yakin sih gitu. Dan makin diperparah gara-gara interviewnya sama Piers Morgan. Gini gini gue dulu pernah sempat bahas wawancara dia sama Piers Morgan. Normalnya gitu, gue mungkin bisa bahas lagi sedikit sini. Normalnya Piers Morgan ngundang elu kalau dia punya kepentingan atau punya keperluan mencari informasi seputar elu dan juga MU. Kalau dia mau pasti dia ngundang elu. Yang bener-bener bikin gue makin gak habis pikir dan gue bener-bener makin gedek sama nih orang adalah di uh, yang terjadi, Ronaldo sendiri yang ngajak Piers Morgan. kan kan gimana ya, bener-bener apa ya gue bilang, ini orang kayaknya udah sakit kayak gitu, maksudnya gue ya. Dan juga dia ngeluarin aib dalam tanda kutip, aib timnya sendiri gitu loh, klubnya sendiri, dimana dia masih aktif di situ gitu loh. Yang dimana ya MU ya juga masih berperan dalam hal finansial lu gitu, maksudnya gue ya di kata-katanya fasilitasnya masih masih gitu-gitu aja lah. Terus juga apa ya gue bilang, ini orang sama sekali gak punya rasa apresiasi sama sekali loh, bener-bener gue makin bener-bener makin gedek sama ini orang, bener-bener. Bahkan gue ketemu Ronaldo mungkin gue udah bau muka kali sekarang, karena gini ya, ETH itu udah rela loh buat apa ya, buat bikin elu jadi apa ya, jadi kepercayaannya dia gitu loh. Dia masih ngandelin elu gitu loh, maksudnya gue, dia masih bahkan masih bisa, masih mau untuk uh, membuat elu seperti zaman-zaman elu pas di Real Madrid lah gitu, maksudnya gue zaman kayak udah 5-6 tahun lalu lah, masih lu masih di prime time nya gitu, dia mau bantu elu gitu. Maksudnya gue kan capek gitu, maksudnya gue menaruh kepercayaan pada orang yang salah gitu. Nah, ETH kan juga gedek dan ya kelihatan banget gitu. Pada akhirnya ya Rooney sampai dikata-katain lah gitu. Dan akhirnya ya ETH ya udah tegas, akhirnya dia dikeluarin gitu. Dan di timnas Portugal pun juga sekarang nggak bisa apa-apa juga gitu. Bahkan dilakukan lagi hal yang sama pas dia di MU lawan Tottenham, yaitu apa, pas habis lawan Swiss kalau nggak salah, dia cabut duluan gitu tanpa nunggu teman-temannya dulu. Ya karena apa gitu loh, maksudnya gue gitu, ya emang performa tuh udah turun gitu, ya sadar diri lah. Lu coba ikut solider, lu ikut sama teman-teman udah apa ya, udah berperan baik gitu loh, meloloskan negara lu sampai perempat final gitu, lu meninggalkan mereka duluan gitu. Itu leader macam apa gitu, maksudnya gue gitu, apa gitu. Jadi bener-bener makin heran gue sama nih orang, bener-bener kalau misalkan dibilang post power syndrome ya mungkin bisa dikategorikan gitu ya. Cuman gue bisa bilang uh, ini orang makin lama makin kayak bocah kemarin sore gitu loh, yang mana ketika semua atensinya udah nggak berpihak pada lu kayak merengek-rengek gitu loh, kayak batita tau nggak, bener-bener gitu loh. Ya mungkin pepatah atau kata orang bilang kalau makin lu tua kelakuan lu makin kayak bocil gitu ya. Itu mungkin kena banget ke dia gitu. Maksudnya gue kalau udah tua harusnya lu wise dong gitu, maksudnya gue lu coba gitu, lu apa ya, lu lead mereka gitu, at least memberikan
apa ya, dorongan atau motivasi ke mereka ini yang bakal apa ya, mengemban tugas negara gitu loh di Piala Dunia nanti di US Mexico sama Kanada, atau mungkin di Piala Eropa yang mungkin akan uh, digelar dua tahun lagi gitu. At least gitulah gitu maksudnya gue, kayak Messi gitu yang bisa nge-motivate teman-temannya, dan juga teman-temannya juga akhirnya ngedukung dia juga gitu loh. Dan ya lu harus contoh kayak gitulah gitu maksudnya gue. Jangan apa ya, maksudnya gue jangan merengek-rengek lah gitu kayak anak bayi gitu. Gue makin nggak, makanya ini bikin gue bener-bener makin gak respect gitu, Mbak. Makanya pas gue lihat akhirnya Maroko menang atas Portugal gitu, ya gue bahagia sih, bahagia jelas gitu. Udah udah ini emang udah saatnya gitu loh. Ya kalau misalkan dibilang Piala Dunia terakhir mah ya suka-suka lu aja lah gitu, lu mau Piala Dunia terakhir mau kagak kayak, tapi yang jelas ya lu udah bukan siapa-siapa lagi gitu loh. Bahkan lu juga mengulangi lagi gitu loh kesalahan yang sama gitu loh. Lu meninggalkan teman-teman lu duluan, bukannya lu support, lu tinggalin lagi gitu loh. Ini pemain bener-bener lu bikin bikin apa ya, bikin mendidih darah darah gue, bener-bener bikin darah tinggi ya bener pemain satu ini, sumpah. Dan juga ya fans-fansnya Ronaldo juga yang fanatik ya di sini ya. Ya udahlah gitu loh maksudnya gue, lu tolonglah untuk nih fans Ronaldo gitu. Dan apa ya, apa ya, dan juga fanatisme kalian terhadap Ronaldo gitu loh. Tolong lihat lihat realita lah gitu loh, buka mata gitu loh maksudnya gue. Mata punya kan, dua kan gitu loh. Ya mohon maaf nih kalau misalkan ada yang mungkin punya kekurangan nih dari sisi penglihatan nih, gue mohon maaf dulu nih. Tapi kalau kalian yang masih bisa aktif gitu, maksudnya masih ibaratnya uh, bisa bisa ngelihat gitu loh maksudnya gue Ronaldo yang sekarang gitu, tolonglah gitu maksudnya, reality check lah gitu maksudnya gue gitu loh. Jangan apa ya, maksudnya gue jangan denial terus gitu loh maksudnya gue. Lu lihat emang kenyataannya begitu gitu loh. Gue juga ngeliat Messi menurun pun juga gue gak heran juga, ya gue terima aja karena emang usianya pun juga nambah, performa pun akan menurun gitu loh. Dan itu banyak banget kejadian gitu loh di saat pemain sepak bola usianya udah 30-an lebih, ya performa mereka menurun, dan akhirnya uh, posisi mainnya mereka pun lebih terbatas gitu loh. Semisal ya contoh uh, kayak siapa ya pemain yang dulu tuh ya, kayak yang paling kelihatan kayak inilah, kayak Ronaldinho lah gitu maksudnya gue. Ronaldinho dulu tuh bisa di sayap, bisa di gelandang serang tinggi, tapi lama-lama kan dia menurun performanya, ya itu karena kelakuan dia juga sih sebenarnya, memang ada faktor luar lah. Tapi kan normalnya ketika usia bertambah ya posisi main dia akan terbatas lah gitu maksudnya gue gitu. Dan ya itu akan banyak terjadi lagi, termasuk Messi sama Ronaldo gitu loh. Ya sadar diri lah gitu loh, penggemar Ronaldo dengan segala fanatisme anda gitu loh. Tolonglah gitu. Dan juga jangan bikin bubar tongkrongan lah gitu maksudnya gua gitu. Tolong gitu, jangan jangan apa ya, dengan lu yang denial, lu masih bilang Ronaldo tetap yang lebih baik dibandingin Messi. Gini ya, sebelum gua lanjut lagi, gua tuh ngelihat atau menilai GOAT itu bukan juga dari performanya mereka, tapi dari attitude, behavior, dan behavior, dan juga apa ya, actions lah gitu yang mereka tunjukkan gitu loh. Itu kan kelihatan banget gitu bahwa Messi tuh walaupun kalah pun dia masih sama teman-temannya gitu, maksud gue masih solider, masih mau kompak gitu loh, walaupun teman-temannya juga telek gitu. Tapi Ronaldo ini udah nunjukin bahwa dia ini egois, arogan, dan itu selfish lagi. Udah ini udah tiga hal ini udah Ronaldo banget lah gitu. Jadi
tolong lah gitu maksudnya gue. Ya lu ngefans sama Ronaldo fine lah gitu, itu mungkin pilihan lu gitu, tapi jangan apa ya, jangan menolak fakta yang terjadi lah gitu maksudnya gue. Jangan terlalu denial dan apa ya, dan karena denial lu ini gitu, dan lu masih kayak ibaratnya eh, nggak mau apa ya, ngelihat fakta yang emang udah terjadi, lu bikin tongkrongan lu bubar gitu loh maksudnya gue gitu loh. Jangan apa ya, maksudnya gue jangan terlalu menyombongkan kebodohan lu lah gitu maksudnya gue gitu. Jangan pernah apa ya, jangan pernah untuk show off ketololan lu gitu loh maksudnya gue gitu loh. Kan dilihat orang kan nggak enak gitu loh kalau uh, lu masih denial begitu, lu masuk ke circle teman-teman lu, inner circle teman-teman lu, terus lu masih debat, terus lu masih denial bahwa Messi dia lebih baik dari Ronaldo gitu. Ya lama-lama kan tongkrongan lu kan bubar gitu loh maksudnya gua gitu. Lama-lama tongkrongan lu bubar dan benci sama lu gitu. Yakin gua kalau lu masih denial begini gitu loh, untuk teruntuk fans Ronaldo yang masih denial ya gitu. Kalau lu bisa nerima fakta di lapangan, ya bersyukurlah gitu loh, bahwa kalian masih punya apa ya, ibaratnya punya nurani untuk melihat realita gitu. Aduh lama-lama pusing banget itu, sampai apa ya, sampai uh, orang lain gitu maksudnya yang nge-troll Ronaldo itu lu serang gitu maksudnya gua. Ada tuh apa ya, bocil dari Maroko gitu ya, emang ya itu kan banter, dan banter emang berdasarkan fakta, emang faktual gitu maksudnya gue gitu. Dan fans-fansnya Maroko pun ya juga, ya gue ngeliat ya mereka bicara realita gitu, walaupun dengan caranya mereka sendiri gitu, dengan banteringnya mereka gitu. Tapi tolonglah gitu maksudnya gue, itu kan cuma bantering doang gitu loh maksudnya gue. Itu satu contoh nyata ya, belum lagi yang lain gitu. Tolonglah gitu maksudnya gue. Lama-lama lama-lama tuh apa ya, gue ngelihat fans Ronaldo gue lama-lama cringe gitu, cringe ketulang gitu. Bahkan dewa Zeus pun ngelihat fans Ronaldo sekarang gitu, itu udah tutup mata, udah nggak habis pikir gitu maksudnya gue. Cringe-nya ketulang gitu, menembus apa ya, mitokondria lu gitu maksudnya gue. Bahkan dewa Zeus, dewa Olympus, dewa Poseidon itu mau cepet-cepet ilangin lu tau nggak, apalagi Poseidon gitu, mau hancurin lu pakai ombak anjing. Wah ini gue sampai dikit kasar nih, sorry itu sih ini. Waduh, bener-bener deh maksudnya gue, sampai segitunya lu membela Ronaldo gitu maksudnya gue. Ya udahlah gitu. Jadi pesan gue cuma satu sih maksudnya gue, lu ngefans sama siapapun boleh lah gitu. Misalkan semisal lu ngefans sama Messi, ataupun di basket ngefans sama LeBron atau Kobe ataupun MJ gitu, tapi tetep lah lu harus lihat realita yang terjadi gitu loh maksudnya gue. Reality check lah gitu maksudnya gue gitu loh. Ya akuilah beberapa hal dari, mungkin dari lawan lu atau rival, uh, yang apa ya, kayak Ronaldo sama Messi atau MJ lawan sama LeBron gitu. Akuilah gitu beberapa hal dari mereka gitu loh, yang mungkin nggak bisa idola lu lakukan gitu loh. Itu aja gitu maksudnya gue. Ngefans boleh, tapi jangan memupuk kebodohan lah gitu maksudnya gue gitu. Kalau misalkan lu terus menumbuhkan kebodohan, lama-lama tongkrongan lu bubar dan lu dianggapnya cringe gitu loh. Jadi ya udahlah gitu maksudnya gue. Itu aja sih mungkin pesan dari gue terhadap perdebatan Messi dan Ronaldo yang uh, berakhir di Piala Dunia kemarin. Ya jadi semoga, ya gue sih mungkin subjektif lah dalam beberapa hal, tapi gue kayaknya di video ini berusaha untuk stay at the apa ya, at the neutral place lah gitu, maksudnya at the neutral position gitu. Dan arti ya gue ngeliat Messi, ya gue memang ngefans sama Messi, gue harus akuin, tapi gue tetap melihat Ronaldo
secara positifnya gitu loh, bahwa ya dia as a striker dia sih gila gitu, maksud gue udah kayak mesin gitu loh, gitu ya, dengan kecepatannya segala macam ya dia unggul banget gitu, gue harus akuin itu gitu. Tapi kan tetep gitu, maksudnya gue yang tadi yang pertama gue bilang usia kan nggak bohong juga gitu loh, itu sih maksudnya gue, itu harus reality check di situ loh, maksudnya gue itu ngefans boleh, bodoh jangan, gitu aja sih. Pesan simpel dari gue ya, itu sih mungkin untuk yang pengen gue sampaikan uh, dari perdebatan Messi sama Ronaldo yang uh, bisa gue pastikan dan atau kutip berakhir sih. Tapi gue sih tetap bilang kalau mereka nggak juara dunia pun, both of them are the best footballer in the modern era. Itu sih uh, yang bisa gue sampaikan ke kalian. Terima kasih yang udah nonton Mikey Ball kali ini. Wah, ini penuh emosi sih, jujur sih, bener-bener, karena apa ya, karena ya gue merasa cukup terusik lah dengan fenomena-fenomena fanatisme kayak gini lah gitu. Jadi mudah-mudahan nggak kejadian lagi lah gitu di apa ya, lain hari atau di lain kesempatan gitu, karena juga udah mulai nih Mbappe lawan Haaland nih gitu. Itu aja sih mungkin dari gue. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Nggak ada habis-habisnya bener-bener. Mudah-mudahan ada jalan terang lah, ada hidayah gitu.